Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Wilayatul Auza Fitri dari kelas fase F2 akan menjelaskan materi tentang Insinyur Soekarno. Nah teman-teman, Soekarno atau akrab kita panggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa kecilnya, Soekarno biasa dipanggil dengan Kusno Susrodihardjo. Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Suekomi Susrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Karena masa kecilnya Soekarno sakit-sakitan, maka Soekarno dirawat oleh kakaknya yang bernama Raden Harjo Dikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal bersama ayah dan ibunya pada tahun 1901 di Mojokerto. Nah, di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala SD Island School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal bersama orang tuanya, Soekarno mengganti nama panggilannya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi. Sejak kecil, Soekarno sudah mampu menguasai banyak bahasa. Maka itulah sebabnya kecerdasan Soekarno diakui oleh dunia. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi sekolah ke IAS yang setara dengan SD atau sekolah dasar, yang khusus dipersiapkan untuk masuk ke HBS di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno mampu menamatkan sekolahnya di IAS dan kemudian tinggal bersama sahabat ayahnya yaitu Haji Omar Said, pendiri Syarikat Islam. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno mulai aktif belajar politik dan mulai berlatih pidato. Selain itu, Soekarno juga mulai mengenal para tokoh-tokoh yang hebat seperti Dostoevsky, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Mereka ialah pemimpin dari Indus Party. Nah, setelah itu Soekarno pun kembali pindah ke tempat tinggal yakni di Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di THS, jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulusan pada tanggal 25 Mei 1926. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan dan dikaruniai sebanyak 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik dan ada juga yang tidak. Contohnya itu Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia, dan ada juga contohnya sebagai Guntur Soekarno Putra, justru dia tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adiknya. Selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 di kediaman Soekarno. Atas masa kejayaannya, Soekarno juga mengalami masa jatuh di dalam politiknya, yaitu di mana wakil presidennya Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno pada tahun 1956. Selain itu, banyak pula pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Contohnya yaitu pemberontakan G30 SPKI yang meluluhlantahkan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, peristiwa itulah Soekarno mendapat pengucilan dari Soeharto karena usianya juga yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Soekarno wafat di Wisma Yaso pada tanggal 21 Juni 1970. Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Makam Soekarno pun selalu ramai peziarah dan wisatawan yang datang hari-hari tertentu dengan sangat ramai dan saat itu dan sangat haul sang proklamator tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.